Oke, Bang Krisna. Bang, kemarin Abang mau menyebutkan bahwa mau ada pertemuan perdamaian ya dengan Tenovi besok. Mungkin gimana Bang, boleh disebutin 3 poin yang sempat Abang sebutkan juga? Bahwa kami udah kirim surat undangan untuk pertemuan besok di tempat kita sekitar jam 10 pagi. Jadi ada 3 poin ya dalam surat yang Novi kirim ke kita, kan adalah perihal pertama terkait menyangkut biaya mereka setuju untuk pengobatan Agus. Yang kedua, di poin itu setelah pengobatan Agus bahwa ada tersisa dana itu untuk berkelangsungan kehidupannya Agus. Yang ketiga, bahwa mereka kalau misalkan kita nanti saling sepakat menunjuk pihak ketiga siapa, kita akan serahkan dananya kepada pihak ketiga. Tapi kalau misalkan tidak, itu pun di tempat yayasan, sepanjang itu untuk kehidupan Agus dari sisa pengobatannya Agus, buat kita juga nggak ada masalah. Jadi 3 poin itu yang akan kita bahas. Lalu kemudian kita sekarang ini sedang saling merevisi draft yang untuk kita sepakati besok. Jadi dalam pertemuan besok itu nggak terlalu panjang lebar, dari inti pertemuannya kita langsung mengacu kepada draft yang telah kita sepakati kedua belah pihak. Saat ini kita sedang revisi, masing-masing pihak sedang merevisi terkait masalah draft itu. Oke, nah di draftnya ini artinya maksudnya yang direvisi itu adalah untuk penyampaian besok ya Bang. Saya boleh lebih detail Bang? Iya, untuk penyampaian besok. Jadi artinya kan lebih mengerucut kepada teknis ya, terkait Iya, teknis ya kan, terkait teknis dalam 3 poin yang tadi saya sebutkan, hanya terkait menyangkut masalah teknis saja. Jadi ya mudah-mudahan sih harapan saya di dalam pertemuan besok semua pihak menyetujui daripada draft yang kita sepakati, saling by email ya, hari ini saling by email kita sepakati dulu. Jadi jangan sampai nanti dalam pertemuan besok tuh kita saling tarik menarik lagi tentang teknis. Jadi lebih mengarah kepada teknis. Kan 3 poinnya udah setuju sepakat ya. Yang tadi saya sebutkan bahwa uang itu untuk pengobatan Agus, yang kedua untuk menyangkut ke berkelangsungan kehidupan Agus, sisanya yang ketiga akankah dikelola oleh pihak ketiga atau tidak. Makanya itu kan ada teknisnya, artinya bahwa runtutan daripada itu kita buat nih di dalam draft ini supaya nanti jangan terlalu panjang lebar. Yang namanya teman-teman hadir kan kadang-kadang kan masukan-masukannya ini jadi bikin memperlambat atau mau bikin lebih detail lagi, jadi waktunya terlalu berlarut-larut. Jadi kita sepakati kan dengan draft ini saling kita kirim dulu gitu. Oke. Kalau dari Pak Agus sendiri gimana Bang? Saya mendengar kabar ini dan kan masih ngebahas draft nih pihak sana gitu. Mungkin pembahasannya kemungkinan akan panjang ya berhubung ada jalur hukum juga. Gimana kalau dari Pak Agus Bang? Dari Pak Agus kan menyikapi surat yang dikirim kedua, kita ada komunikasi dengan Agus. Agus senang sekali mendapatkan berita bahwa intinya dari semua 3 poin tadi kita sepakat kok, kan nggak ada yang kita beratkan. Kalau itu sepakat, ya kedua belah pihak besok tanda tangan daripada perjanjian yang kita sepakati, ya mengakhiri konflik antara Agus dengan Novi itu aja. Nah Bang, berhubung hari ini sedang ada sidang gitu ya Pak Agus dan Mas Aji gitu di PN Jakbar, itu kan kita belum tahu nih besok akan ada kelanjutannya atau tidak. Itu nanti akan mempengaruhi untuk agenda pertemuan besok atau Pak Agusnya tetap dihadirkan atau gimana Bang? Justru tadinya kita rencana hari Senin. Ya, rencana pertemuannya itu kita agendakan hari Senin. Cuman kan karena ada panggilan dari pengadilan Agus untuk menjadi saksi hari ini, makanya kita tunda hari Selasa. Nah, kita lihat ya kan, artinya bahwa ada berkelanjutan untuk Agus atau tidak, nanti daripada agenda pengadilan hari ini, hakim menentukan seperti apa. Misalkan berkelanjutan, ya mungkin kita kita atur pertemuannya dulu, baru ke pengadilan, kita sampaikan ke pengadilan bahwa ada agenda jam 10 pagi besok Agus, ya kan mungkin diundur waktu sidangnya atau bagaimana gitu. Kita sesuaikan aja. Kalau misalkan ada kelanjutan, saya rasa kalau jam 10 kita ketemu ya, kalau jam 10 kita ketemu sih pembahasan ini 1,5 jam aja sebelum makan siang sudah selesai. Oke. Bang, artinya balik lagi tadi ke poin-poin yang besok akan dibahas, dari pihak Abang dan Bang Farhad sendiri masih merevisi juga kah atau itu lebih banyak pembahasannya dari pihak Novi atau gimana Bang mungkin? Ada kan dari isi draft ini di poin pasal 3.2 ya, pasal 3.2 ini yang kita masih belum tahu artinya seperti apa. Kita sudah tanyakan kepada pihak mereka di poin 2-nya itu seperti apa penjelasannya. Kita tunggu aja penjelasannya. Tapi kurang lebih
inti daripada draft yang kita kirim kok saling mengerti kok kita. Jadi nggak usah ada yang lagi yang dipersulit lah. Saya rasa sih dalam pertemuan besok ada titik terang penyelesaian. Oke, nah dengan 3 poin yang fokus untuk dibahas besok, kemungkinan akan membahas soal hukum yang sedang berjalan nggak bang? Maksudnya berhubungan dengan apakah mengundang kuasa hukum donatur juga besok atau gimana bang? Kami kemarin bilang ya kan bahwa ada pihak-pihak yang ingin hadir ya di dalam pertemuan besok. Cuman kita sudah tentukan sikap bahwa kita inginnya besok perwakilan dari pihak Nopi dengan Agus. Artinya bahwa kedua belah pihak inilah yang menjadi inti daripada persoalan menurut saya adalah yang boleh hadir besok. Kita udah perjelas bahwa dari Nopi dengan pihak Agus saja. Jadi kita nggak ada mengundang pihak-pihak yang lain. Jadi kalau misalkan pihak-pihak yang lain ingin datang nanti di agenda selanjutnya aja. Tapi yang pasti untuk besok kita hanya ada dari pihak Nopi dengan pihak Agus, tidak ada pihak-pihak lain lagi. Oke, artinya lebih private inti dua pihak inilah ya bang? Ya, kedua belah pihak ini karena yang menjadi laporan selama ini ke pihak Polda Metro kan juga terkait masalah kedua belah pihak ini antara Nopi dengan Agus yang bersengketa saat ini. Artinya bahwa yang menjadi masalah Agus dengan Nopi kita mau selesaikan dulu. Nanti terkait menyangkut masalah pihak donatur dia keberatan ataupun donatur berkeinginan lain dan sebagainya ya silakan saja kan. Kita nggak ada hubungannya juga dengan yayasan. Kalau misalkan mereka mau komplain dengan pihak yayasan, monggo silakan aja. Tapi kalau mereka mau komplain kepada pihak Agus, ya silakan mereka bersurat dulu ke kita, baru kita tanggapi seperti apa kuasa daripada donatur kepada pihak kita. Sekarang kan belum ada mereka menyurati, atau mereka bikin gugatan, atau mereka bikin keberatan melaporkan polisi, itu kan juga belum ada. Jadi kita kesampingan dulu yang pasti terkait masalah donatur dengan kuasa donatur. Bang Densu ini kan sempat bilang katanya dia mau ada rasa tanggung jawab juga gitu di case ini. Udah dipertimbangkan matang-matangkah untuk tidak mengundang Bang Densu besok bang? Kan kita bilang bahwa kita ingin yang berkonflik ini adalah terkait menyangkut masalah Nopi dengan Agus. Di dalam laporannya yang dilakukan oleh FK sendiri kan juga jelas bahwa yang dilaporkan adalah pihak yayasan dengan Nopi. Jadi nggak ada kaitannya dengan Densu. Kalau terkait masalah FA dengan Densu kan itu beda lagi sendiri. Jadi kita nggak mau dicampur adukan terkait masalah pertemuan besok apakah harus ada Densu atau tidak. Jadi kami anggap bahwa kami mengacu kepada laporan polisi aja yang ada di Polda antara FA sebagai kuasa daripada Agus ya kan bersama kami dengan tim melaporkan terkait yayasan dengan Nopi. Jadi intinya bahwa poinnya adalah besok pertemuan kedua belah pihak dulu aja. Oke. Nah bang, tapi dari abang dan Bang Farhat dan juga Pak Agus ini yang diinginkan gitu ya, harapannya gitu yang diinginkan besok intinya apa sih bang? Apakah uang itu sepenuhnya kepada rekening Pak Agus atau seperti apa bang? Kalau buat kita dari awal pun juga seperti yang saya bilang kan dulu, saya ingat statement saya bahwa saya mengundang Nopi yang lebih fokus kepada percepatan pengobatannya Agus. Artinya kita ingin ada kejelasan terkait menyangkut masalah pengobatannya Agus karena berkejaran antara dengan waktu terkait masalah pengobatan. Kedua kan terkait masalah uang Agus. Kalau masalah uang itu harus diserahkan kepada kami pun juga kan dari awal kita nggak ngotot itu kok. Karena kita nggak ngotot itu. Jadi buat kita adalah on the track berjalan pengobatannya Agus. Lalu sisanya juga akan diberikan lagi kepada Agus untuk berkelanjutan kehidupannya Agus. Saya rasa poin itu udah kelar. Oke, nah bang, ini agak sedikit pertanyaan yang maksudnya yang lain gitu ya. Kabarnya Teh Novi donatur gitu mulai kecewa nih sama Teh Novi karena donasi mau diserahkan semua gitu dari Teh Novi sendiri. Nah maksudnya mungkin dari abang seperti apa bang melihatnya? Saya nggak tahu berapa jumlah donatur yang ada. Ya kan sampai saat ini kan juga kita nggak tahu reportnya. Ya kan misalkan katakanlah donatur ada 5.000 orang atau 3.000 orang. Lalu yang keberatan kepada pihak Nopi berapa jumlahnya pun juga saya nggak ngerti. Kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan mereka keberatan ada berapa orang yang keberatan. Kalau misalkan antara besok antara pihak Nopi dengan pihak kami sepakat, oh ini yang pihak yang keberatan, misalkan katakanlah ada 50 orang atau 30 orang atau 100 orang mereka keberatan, ya kembalikan aja lah uangnya supaya jadi nggak ribet juga buat kita. Artinya cuman setahu saya yang namanya ini adalah charity, ini adalah sedekah yang sebagaimana tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu ya kan penggunaan uang itu apa, apakah mereka masih mau ambil uang donasi itu sejauh apa sih ya kan. Mereka donatur memberikan kuasa
kepada kuasa hukumnya ini seperti apa juga. Kita belum ada kejelasan, jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa bicara tentang donatur ini keberatan karena kita nggak tahu jumlahnya berapa donatur yang ada, ya kan, donasinya itu berapa banyak ke Agus, lalu kemudian berapa banyak yang keberatan, kami nggak tahu. Jadi kami tidak bisa berkomentar terhadap donatur yang menjadi keberatan itu. Oke. Nah, Bang Krisna, benar nggak sih kalau Bang Farhat udah melaporkan donatur, salah satu donatur gitu ya, yang kebetulan sedang hamil, ini ke polisi gitu? Ini Bang Krisna apakah tahu mungkin atau gimana? Saya ada dengar itu, ya kan, di grup-grup, ya kan, saya ada dengar, terus saya juga lihat ada beberapa postingan atau apa dan sebagainya. Itu saya belum tahu. Kalau sejauh itu, kalau menurut saya kayaknya nggak ada deh. Itu nggak ada deh. Kalau menurut saya apakah itu hoax atau ke apa? Kalau sejauh ini biasanya FA kalau mau melaporkan tuh berdiskusi dengan tim. Dan sejauh ini nggak ada diskusi itu. Kalau menurut saya kayaknya hoax deh. Nggak ada deh tentang laporan itu. Oke. Nah, Bang, semalam ini kan Teh Novi sempat live gitu ya di TikTok, bilang katanya yang lebih aktif menghubungi untuk agenda besok ini Bang Farhat dan pihak Abang gitu. Gimana? Itu benarkah, Bang? Buat kita adalah kita tidak mencari yang pasif dengan aktif di sini. Yang pasti kan mereka menyurati dulu, lalu kita menyambut surat mereka ini adalah titik temu. Nah, kemudian dari surat itu kami yang menghubungi mereka bahwa kami merespon, kami merespek terhadap surat tersebut. Nah, kemudian kita saling tiktokan di sini untuk menuju kesepakatan pada hari Selasa. Ya boleh-boleh aja kalau kita dibilang aktif, nggak ada masalah untuk menyelesaikan masalah kok. Kalau kita dibilang berlebihan aktifnya nggak ada masalah juga. Kenapa sih? Ini kan untuk penyelesaian masalah. Jadi kita nggak mencari pasif tentang aktif di sini. Yang pasti hari Selasa itu kita pertemuan, selesailah, udahlah, biar kelar semuanya deh gitu. Nah, 3 poin penting yang besok dibahas itu kan usulannya dari pihak Abang dan juga Teh Novi gitu ya, yang masih dibahas, yang akan dibahas. Nah, dari Pak Agus kan sempat ngebahas soal bully gitu, yang memberatkan Pak Agus juga. Ini kan Novi sempat bilang katanya akan mencegah netizen membuli Agus. Itu gimana, Bang? Saya udah sempat ada buka omongannya kan? Kita udah sempat buka omongan. Artinya bahwa begini, kalau 3 poin itu kan ajukan mereka, lalu kita merespek, ya kan, menyambut baik tentang terhadap 3 poin tersebut. Lalu setelah 3 poin ini kita sepakati, besok kita berdamai, kita menyelesaikan konflik tersebut. Kami juga meminta komunikasi kepada pihaknya Novi kemarin itu melalui kuasa hukumnya bahwa Agus nih udah dibully ya dengan kasus begini ya. Gimana nih menyelesaikan kasus bully ini? Lalu mereka bilang ya nanti kita bicarakan lah, ya kan, di poin-poin di luar daripada poin perdamaian, karena terkait bully ini kan adalah masalah yang sudah di medsos, sudah di viral. Bagaimana men-take down kembali itu kah? Ataukah bagaimana? Kan Novi yang memposting, ya mungkin Novi yang bisa men-take down itu sendiri, atau Novi yang bisa mengatasi itu sendiri. Kami berharap itu bisa dilakukan oleh Novi. Oke. Nah, dari pihak Teh Novi, karena bahasanya Teh Novi akan mencegah gitu ya netizen membuli Agus, apakah nanti dia akan membuat konten untuk udah ya jangan membuli Agus lagi? Itu teknis seperti itu belum dibahas berarti? Belum dibahas, dan itu harapan kami. Tapi menurut saya kan kalau semuanya udah selesai, permasalahan konfliknya kita udah tidak ada, lalu kita saling tanda tangan, kemudian dari tim kita, ya kan, mencabut laporan polisinya, tidak ada lagi yang diteruskan dalam konflik kita, ya saya rasa itu nanti hilang dengan sendirinya. Ada sendiri. Oke. Artinya hari ini masih membahas tadi draft untuk besok, dan harapan untuk besok yang akan menjadi langkah selanjutnya gitu, Bang. Maksudnya besok misalnya udah ketemu hasil, nah nanti kan pasti akan ada langkahnya. Nah, Abang maunya seperti apa pihak Abang dan Farhat? Ya buat kita kan bahwa setelah kita tanda tangani kesepakatan yang ada, bahwa semua kan kedua belah pihak mentaati daripada isi perjanjian yang kita sepakati, lalu berjalan sesuai dengan on the track. Harapan kita tidak ada lagi kedua belah pihak saling mangkir daripada isi perjanjian itu. Artinya bahwa perjanjian itu adalah kan yang paling tertinggi dari kesepakatan itu. Jadi kedua belah pihak harus menjalani daripada isi kesepakatan itu ya. Oke, artinya udah fix akan datang ya Pak Agus dan juga Teh Novi ini, Bang? Ya, bahwa sejauh ini on the track, bahwa semua sudah konfirmasi, kedua belah pihak pasti akan hadir dalam pertemuan besok. Oke? Oke. Ya. Cukup.